Satu minggu PPKM darurat berjalan, ternyata masih belum mampu meredakan pandemi COVID-19. Walau indeks harga saham gabungan masih tidak terlalu banyak bergerak, apakah kita bisa melihat semuanya akan baik-baik saja? Bagaimana investor institusi melihat saham-saham new economy? Berikut ini analisis dan tips dari Jamie Powell, CEO Sukorinvest Asset Management. Mungkin kalau menurut saya pertama adalah dampaknya mungkin secara ekonomi lumayan, kalau kita pikir dibandingkan dengan sebelumnya memang nggak seketat sebelumnya, tetapi seluruh Jawa dan Bali ya. Kalau sebelumnya kan PPKM ini cuma Jakarta dan sekitarnya, jadi mungkin dampaknya akan lumayan parah juga sih kalau seandainya cukup lama ya. Tapi ini kan cuma 2 minggu, apakah diperpanjang terus atau enggak? Kalau agak lama mungkin lebih parah dari sebelumnya nanti dampaknya. Karena kena ke sektor retail, pariwisata, dan lain-lain. Jadi mungkin kalau cuma sekitar 2 minggu kayak sekarang mungkin nggak terlalu parah. Kalau dari sektor keuangan sendiri, terutama dari finansial, kalau saya lihat dari kami aset manajemen sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya. Karena secara valuasi juga perusahaan-perusahaan belum murah. Memang banyak yang udah mulai mendekati harga waktu 4.000 ya, tetapi tidak semurah itu ya. Jadi mungkin masih banyak investor yang belum melakukan penambahan pembelian ya di pasar saham. Dari reksadana yang lain seperti pasar uang, sebenarnya masih cukup terjadi penambahan karena kan lebih banyak bisa lebih mengerti tentang inklusi keuangan, tentang reksadana. Jadi lebih banyak mungkin larinya ke reksadana pasar uang ya dibandingkan dengan reksadana saham atau obligasi. Kalau dari saham sendiri sebenarnya kalau kita lihat jumlah investor saham memang terus bertambah dan reksadana, tetapi tidak sebanyak secepat pada waktu PPKM pertama ya. Menurut kami dengan kondisi market yang kayak gini, bonds ya nggak kemana-mana, bahkan cenderung turun harganya, apalagi saham memang nggak kemana-mana juga. Tetapi kan kalau kita lihat saham-saham blue chip banyak yang turun ya, yang naik kan cuma sektor new economy ya terutama. Memang ada kenaikan saham langsung, tapi nggak sebanyak sebelumnya ya. Ya pemerintah milih. Yang paling penting adalah vaksin sih. Kalau vaksinnya udah merata lebih banyak, bang, benar banyak kena vaksin, udah vaksin juga masih tetap kena, tapi kan nggak separah yang sebelumnya. Vaksin aja sih diperbanyak dan mudah-mudahan kalau diperpanjang nggak lama ya, cuma paling tambah 2 minggu lagi udah habis itu sudah ya. Karena kalau lebih dari itu takutnya ekonomi akan cukup parah sih. Makanya vaksin harus dikebut sih, menurut saya itu paling penting sih. Seberapa parah menurut saya GDP-nya akan terkontraksi lagi. Mungkin menurut saya akan bisa minus lagi kalau seandainya ini cukup lama ya, dalam artian bisa 2-3 bulan. Ya kan kita expect mudah-mudahan kan bisa plus tahun ini karena udah nggak ada PPKM. Tapi kalau ada dan lumayan panjang, apalagi di atas 1 bulan ya mungkin bisa lumayan pengaruhi ke GDP sih ya. Tergantung dari perusahaan investasinya ya, aset manajemen. Jadi kan setiap manajer investasi punya filosofi investasi ya, di mana filosofi orang itu bisa beda gitu. Ada yang value investing, ada yang growth stock, atau misalkan ada yang mungkin dari flow aja atau indexing aja. Menurut saya kalau yang masih value investing kemungkinan besar nggak akan pindah ya, kecuali kalau misalkan nanti Gojek atau Bukalapak IPO, karena ini dua kan memang walaupun secara valuasi mungkin kita nggak bisa lihat dari PE atau kita melihat masih ada potensi growth ya. Tapi kalau dari saham-saham yang udah naik banyak itu mungkin yang value investing nggak akan masuk ya. Yang masuk mungkin perusahaan-perusahaan investasi yang menggunakan metode mengikuti flow ya, atau aliran dana, transaksi trading, atau yang berekspektasi dia akan masuk ke indeks ya. Karena satu saat nanti kan kalau dengan valuasi sebesar itu dengan transaksi yang sangat liquid, tentu saja saham-saham tersebut mungkin akan masuk ke indeks ya. Pada saat itu mau nggak mau perusahaan yang menggunakan metodologi indexing harus beli. Ini yang membuat beberapa manajer investasi yang mungkin mencoba menggunakan metode flow ya, flow of fund. Mereka mungkin aja melakukan pembelian dulu ya, dengan harapan satu saat akan masuk di indeks ya. Pada masuk di LQ45 mungkin, atau IDX30 atau MSCI, mungkin saham-sahamnya masih bisa akan naik karena harus dibeli oleh manajer investasi yang menggunakan index fund. Bank-bank digital perlu pembuktian lah. Jadi harganya udah ahead atau jauh lebih tinggi dari ekspektasi gitu. Jadi ekspektasinya bakal kayak gimana. Sedangkan ini bicaranya misalkan
harganya ada harga mungkin 4-5 tahun lagi kalau mereka sukses eksekusi gitu. Kalau unicorn menurut saya sih purely benar-benar new economy. Benar, misalkan contoh kalau bank digital, bank itu udah ada. Kalau kayak misalkan marketplace kayak Tokopedia kan nggak ada marketplace sebelum Tokopedia. Ada lah kayak, tapi kan belum gede kayak sekarang gitu. Jadi wajar kalau seandainya kita yakin potensinya sangat besar gitu. Jadi cara ngitungnya memang pakai ada yang namanya gross merchandise value dan lain-lain. Kalau Gojek pun kan itu ride hailing di Indo kan memang benar-benar baru ya. Bukalapak itu selain dia marketplace seperti Tokopedia, dia juga sebenarnya ada bisnis yang cukup menarik, yaitu dia Bukamart. Bukamart itu kayak penyalurnya atau distributornya. Jadi toko-toko yang kayak kalau Indomaret kan, Alfamart itu kan selama ini kan enak, mereka tadi siapin barang-barangnya, dianterin. Nah, dengan adanya Bukamart sangat membantu sih. Bukamart ini ngubungin antara toko-toko kecil dengan produsen-produsen langsung. Jadi mereka bisa langsung platform dengan itu membantu UMKM-nya. Ya, kalau investor lebih jangka panjang sih harusnya beli ya, karena blue chip-nya kan sebenarnya banyak yang hampir mirip dengan harga 2020 ya. Memang belum serendah itu, tapi banyak lah, ada beberapa yang udah mulai mirip ya. Jadi saya pikir sih timing yang tepat untuk beli, apalagi kan kalau misalnya ekonomi udah membaik 1-2 tahun ke depan bisa dapat yield yang lebih bagus untuk investor yang mengharapkan dari dividen aja. Kita sih target indeks 6.700 akhir tahun, tapi itu didukung dengan kenaikan nanti kalau Goto dan Bukalapak IPO ya, karena kan market cap-nya mereka cukup besar pada waktu naik ya, mudah-mudahan akan ngaruh juga ke indeks. Ditambah ya mudah-mudahan blue chip-nya akhirnya naik juga ya.